Mengapa sih solidaritas pada Sagwe begitu sangat dibutuhkan? Jelas bahwa solidaritas merupakan solusi utama. Sedangkan menghindari aral perseteruan merupakan langkah demi dan untuk menghindari batu sandungan. Aspek kepemimpinan di era Sagwe ini diramalkan memang berpeluang membumbung tinggi karena peran unsur kayu. Unsur kayu di era Sagwe tumbuhnya luar biasa, bisa berpotensi mendominasi keempat unsur-unsur lainnya. Dampak buruknya, kalau kemudian kita pun memboroskan daya yang ada. Nah, ini menjadi fatalis tuh, ya. Anjloknya lumayan, bukan lumayan, lebih besar lagi. Tapi kalau ini terjadi pada bulan Imlek yang ketiga Sagwe ini, hal yang tadinya harusnya mulus itu menjadi bermasalah, dan masalahnya bisa menjadi berkepanjangan. Para pemirsa juragan yang baik hati, keyakinan semu, syarat emosi, dan wasangka merupakan kata kunci dari tahun kelinci air Imlek 2574. Tidak mengherankan kalau dalam beberapa bulan belakangan ini kita melihat banyak sekali pebisnis yang terperangkap oleh keyakinan yang semu semacam itu, sehingga emosi, perasaan bergulir hingga tidak karuan dan menimbulkan banyak wasangka serta tuduhan. Apalagi pada bulan Imlek yang baru saja berlalu, yaitu pada bulan Imlek Lun Jigwe. Lun Jigwe adalah bulan kedua kepanjangan daripada Jigwe itu sendiri. Jadi kepanjangan dari bulan Imlek yang kedua, yang tentu saja akan berakhir pada 19 April 2023 dan akan digantikan dengan era Sagwe. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai Sagwe, tentu saja ada baiknya kalau kita juga membahas dahulu apa saja gerangan yang telah terjadi pada masa Lun Jigwe. Pada Lun Jigwe, seperti telah kita bahas pada video ramalannya, Anda bisa menyimaknya kalau Anda lupa tentunya, yang juga telah kita ungkapkan kembali pada awalan video bertema dapur, aluminium, besi, uang habis melulu, ya, bahwa ambisi dan kekhawatiran merupakan dua aspek yang saat itu patut kita waspadai benar. Jangan sampai ambisi memang pada saat itu diramalkan berpeluang besar memuncak signifikan. Namun sadar ataupun tidak, segala sesuatunya, baik itu pemikiran, sikap, dan sepak terjang, tahu-tahu telah terhalang, terhambat oleh kekhawatiran berlebihan ataupun kekhawatiran yang justru tidak masuk di akal sama sekali. Kekhawatiran tersebut bisa saja dikarenakan berbagai sebab. Bisa dikarenakan kurang atau bahkan hingga tidak punya pendirian yang kuat. Bisa pula akibat traumatis, masalah tempo lalu, masalah-masa lalu, ataupun justru karena teramat sangat khawatir. Khawatir kalau gelora ambisinya itu di kemudian hari takkan lagi menjadi kenyataan. Ya, tidak mengherankan kalau sikap dan manuver aksi bersifat mbalelo, dalam artian balelo di sini tidak etis, di era Lun Jigwe itu kerap dialami oleh banyak pebisnis.
ya pada berbagai bidang aktivitas tentunya. Kenapa? Karena patut dipahami memang bahwa pebisnis dalam konteks bahasan kita ini selalu bermakna luas. Tidak hanya mencakup pengusaha saja, tapi untuk semua bidang aktivitas, ya. Nah, pada video Lunji gue telah dikemukakan pula bahwa dampak buruk daripada ambisi yang berkekeliruan atau berkekhawatiran tersebut tadi, ya, terhadap para pebisnis yang terperangkap fenomena tersebut memang bisa berbuntut sangat panjang. Jadi hati-hati, karena bukan tidak mungkin kelak menyuramkan sepak terjang dan keberuntungan di era-era selanjutnya, di masa mendatang. Nah, sekarang pertanyaannya tentunya bagaimana nih solusinya? Coba kita perhatikan dulu kata kunci Lunji gue. Pemaksaan bukan jalan keluar berkepatutan. Ya, pemaksaan bukan jalan keluar yang berkepatutan. Pada hakikatnya tidak ada sih seseorang pun yang mau dipaksa, bukan? Walau hal itu dikemukakan dengan berbagai dalih yang terkesan logis sekalipun, nggak ada tuh yang suka. Nah, sekarang saya hendak mengajak Anda untuk menyeksamai kata kunci era sagwe-nya dulu, yang berbunyi usung solidaritas, enyahkan aral perseteruan. Nah, sekarang kita bandingkan kedua kata kunci tersebut. Jelas bahwa satu sama lainnya terasa saling melengkapi. Kenapa demikian? Kita lihat. Jelas bahwa solidaritas merupakan solusi utama. Ya, kita harus solider, harus setia kawan. Sedangkan menghindari aral perseteruan merupakan langkah demi dan untuk menghindari batu sandungan yang lainnya lagi. Nah, sampai di sini ada baiknya kalau kita sebagai pebisnis dalam bidang apapun melakukan introspeksi terlebih dahulu. Atau kita pun dapat mengamati situasi dan kondisi yang kini telah atau sedang berlangsung di sepanjang era Lunji gue, ya. Lunji gue itu 22 Maret 2023 sampai dengan 19 April 2023. Ya, ini penting untuk setidaknya kita jadikan sebagai pengalaman bagi masa mendatang. Usunglah solidaritas, enjakan aral perseteruan. Itulah yang kita harus garis bawahi. Mengapa sih solidaritas pada sagwe begitu sangat dibutuhkan? Solidaritas sangat dibutuhkan agar setidak-tidaknya nih ada 3 hal yang mudah-mudahan kelak tidak akan menjadi batu sandungan bagi sepak terjang kita sendiri, baik bagi solusi untuk memperbaiki era kekeliruan era di bulan Imlek yang lalu, ataupun demi melancarkan kembali ya sepak terjang kita di bulan Imlek yang terkini di era sagwe, yang tentu saja dampaknya juga akan ke bulan-bulan Imlek selanjutnya. Ada 3 hal, yakni yang pertama, aspek kepemimpinan. Ya, aspek kepemimpinan di era sagwe ini diramalkan memang berpeluang membumbung tinggi, di mana aspek prinsip pun cenderung keras membatu. Jadi pemimpinnya membatu, prinsipnya keras membatu. Keduanya itu tentu saja patut diwaspadai benar. Ya. Nah, hal ini bisa terjadi kenapa? Karena berdasarkan analisis ini yang 5 unsur nih, hal tersebut bisa terjadi karena peran unsur kayu. Unsur kayu di era sagwe tumbuhnya luar biasa, serta-merta mendadak, bahkan bisa berpotensi mendominasi keempat unsur-unsur lainnya. Nah, kepemimpinan yang membatu semacam itu tentu saja mudah sekali terkontaminasi. Terkontaminasi oleh apa nih? Sikap dan perilaku megalomania. Ya. Sikap yang banyak
atau tenggelam dalam hayalan-hayalan belaka. Merasa dirinya sangat dan telah memiliki kemampuan ataupun kekuasaan yang luar biasa hebat, luar biasa besar. Karenanya, dalam anggapannya tuh, siapapun pihak lain haruslah mengindahkan dirinya tersebut, hal tersebut gitu ya. Nah, oleh karena kecenderungan itu pun diramalkan berpotensi mewabah, kecenderungan megalomania tadi, sikap ataupun perilaku superior nih, merasa hebat itu tadi, hingga tidak sudi mengalah, itu memuncak ke permukaan dan dikhawatirkan kelak akan sukar dielakkan oleh pebisnis pada berbagai bidang aktivitas tersebut tadi. Dampak negatifnya, ya tentu saja perseteruan akan sukar dihindari. Yang satu nggak mau kalah, yang lain nggak mau kalah, terjadilah ya apa yang dinamakan kontra solidaritas dong ya. Padahal solidaritas karena kondisi ketidaksolidaritasan tadi sangat dibutuhkan pada sagwe ini. Nah, makanya kita harus menggarisbawahi satu hal, lembut dan saling memahami. Karena kelembut dan saling memahami bisa mengikis kekhawatiran sekaligus mengukuhkan ikatan. Dengan menggarisbawahi ketiga hal tersebut tadi, ya, kecenderungan buruk tadi, dan mengacu pula pada kondisi dan peran keempat unsur lainnya, maka ada dua hal lagi yang harus kita pedulikan benar. Yang pertama adalah bahwa lonjakan semangat diramalkan nih bakal terjadi juga pada sagwe. Jadi orang pada sagwe ini pebisnis itu semangatnya meronta dia ya. Nah, rontaan tadi itu bisa menjadi mubazir kalau terkontaminasi oleh sikap ataupun perilaku temperamental. Sikap temperamen, mudah marah, yang cenderung meningkat bersamaan dengan lonjakan semangat itu tadi. Ya, jadi ini yang harus diwaspadai. Dengan kata lain nih, kesabaran harus makin kita kedepankan kalau kita mau aman ya, mau semuanya berkelancaran. Nah, untuk itu pula maka sikap keras kepala harus juga kita ingatkan. Nah, sebagai gantinya sikap toleran patut mendasari berbagai hal dan kepentingan, terutama dalam hal berkomunikasi tentunya ya. Nah, sampai di sini ada beberapa hal yang sebaiknya kita jadikan acuan sebagai sebuah kesimpulan. Apabila ekses daripada peran unsur api dan unsur logam, ya, semangat dan keras kepala itu tidak mampu kita kendalikan sebagaimana anjuran tersebut tadi, maka solidaritas yang kini sangat dibutuhkan, ya, dan tertera pada kata kunci tadi itu pun tidak akan mungkin dapat kita wujudkan. Itu yang harus kita ingat. Sebaliknya, kalau kedua aspek tersebut bisa kita kondisikan dengan baik dan benar, maka aspek kedisiplinan, ya, dan naluri pengalaman akan melembutkan sikap kita. Nah, kedisiplinan yang sebetulnya melemah itu juga akan menjadi berkestabilan gitu ya. Akan melembutkan sikap, tutur kata, dan kemampuan untuk saling memahami. Nah, dengan begitu, bukan saja dampak buruk kekeliruan yang terjadi pada bulan Imlek yang lalu-lalu dapat diminimalkan. Ya, jadi, ini pun menjadi solusi loh. Kemarin kita udah bikin salah nih, sembarangan ngomong, sembarangan berpendapat. Nah, dengan cara tadi itu, kita dapat meminimalkan ekses negatifnya, gitu ya. Nah, selain itu, kelancaran, kesuksesan, dan keberuntungan pada sagwe, ya, tentu saja makin tercerahkan pula. Bahkan bukan tidak mungkin kelak menjadi batu loncatan bagi pemuncakan kesuksesan dan keberuntungan kita semua tentunya. Para pemirsa, tentu saja saya berharap apa yang telah saya sampaikan tadi bisa Anda serap ya, dan Anda pahami, karena ini adalah merupakan dasar menjadi acuan pula bagi bagaimana Anda
ya dengan sio tertentu menyikapi hal tersebut. Kita mulai pembahasan sio, mulai dari sio kelinci hingga yang bersio macan. Sio kelinci, rezeki meningkat kembali. Oh, ini tentu saja kabar gembira dong ya. Kenapa? Karena sio kelinci diramalkan kan ciong ya, tidak selaras atau kurang selaras di tahun kelinci air ini. Nah, dibandingkan era bulan lalu, ada yang agak meningkat, sekarang agak meningkat kembali. Jadi rezekinya lumayan nih peningkatannya ya. Nah, untuk itu janganlah Anda, kita yang bersio kelinci ini kehilangan kepedulian gitu ya. Nah, membusungkan diri sendiri sungguh sikap tak berkepatutan. Nah, bagi yang bersio kelinci, karena adanya peluang yang terbuka seolah-olah lepas dari ciong, kemudian merasa dirinya hebat. Apalagi fenomena di awal kan telah dijelaskan tuh, bisa-bisa terjadi ada pembusungan diri toh? Nah, ini yang harus diwaspadai, jangan sampai terjadi. Ya, kerendahan hatilah yang memuluskan upaya dan mengukuhkan keberuntungan Anda. Jadi Anda sebaiknya melakukan segala sesuatu secara tenang dan jangan membusukkan diri, jangan takabur, maka keberuntungan Anda akan meningkat lebih baik dan lebih baik lagi. Oke? Sio naga. Sebagai yang bersio naga, kita ini diramalkan memiliki peluang yang bagus. Apalagi tentu saja kalau jumlah nilai keberuntungan yang berdasarkan analisis pribadi itu memang besar. Dan untuk itu Anda harus menghitungnya, ada tuh tabel-tabelnya pada buku dan kalender ya. Nah, di bulan Imlek yang ketiga ini, ya Anda harus sedikit waspada. Karena rezeki Anda itu bisa melorot ya walaupun tidak besar. Nah, pelorotan atau penurunan ini adalah karena perspekulasian. Oleh sebab itu, rezeki di bulan ketiga Imlek ini pada Sagwe pantang sekali kalau terspekulasikan. Jadi, yang penting adalah Anda menjaga kestabilannya. Ya, jadi kita yang bersio naga patut menjaga kestabilan tersebut. Nah, tetapkan dahulu kebijakan dan tujuan, jangan sembarangan. Jadi, karena di bulan ini kita khawatir segala sesuatu keliru langkah, maka kebijakan dan tujuannya harus ditetapkan, jangan sembarangan, jangan seenak begonya, ini mau itu mau gitu ya. Nah, kalau terjadi sesuatu yang misalnya perdebatan seperti disampaikan pada awal pembahasan, mengalah adalah suatu hal yang patut ya, patut mengalah. Keunjuk kekuatan sebaiknya tidak sampai tergulirkan, karena itu akan menjadi bumerang bagi diri sendiri. Paham toh? Sio ular. Rezeki yang bersio ular diramalkan masih tetap berkestabilan. Artinya, untuk menurun sulit terjadi. Untuk meningkat pun gak gampang diwujudkan gitu ya. Nah, oleh sebab itu, keserakahan bisa jadi satu cikal yang mendatangkan kerugian. Hati-hati loh ya. Sesuaikan aksi dengan kemampuan. Nah, kalau kita tuh serakah, kita sembarangan, maka kemampuan kita diumbar bukan main. Nah, inilah yang bisa menjadi suatu hambatan, batu sandungan bagi sepak terjang kita sendiri. Sesuaikan aksi dengan kemampuan,
hindari juga segala hasutan. Jangan dengar begini kemudian percaya, nurut, ya, hati-hati, ya. Ya, buang keangkuhan agar sandungan pun, masalah pun kelak justru menjadi batu loncatan. Luar biasa kan? Kalau kita tidak serakah, keberhasilan akan berpihak kepada kita. Shio kuda. Shio kuda termasuk shio yang di tahun kelinci air ini diramalkan tidak selaras. Ciong, ya, walaupun ciongnya itu tidak fatalis. Namun kalau kita salah langkah, ya tentu saja dampak buruknya bisa menjadi sangat besar. Nah, di bulan Imlek yang ketiga ini, bulan Sagwe, ya, rezeki Anda memang rawan terkoreksi. Jadi rezeki kita yang bersio kuda ini harus diwaspadai, jangan sampai terkoreksi, ya. Nah, oleh sebab itu manuver pantang untuk kita sembarangkan, ya. Rezeki rawan terkoreksi, manuver pantang sembarangan. Aksi membabi buta. Nah, aksi membabi buta ini memang sudah disampaikan sebagai sebuah pantangan sejak bulan Imlek yang lalu, ya. Harus kita makin waspadai di Sagwe ini, ya. Aksi membabi buta patut makin diwaspadai, ya. Janganlah kita bersikap urakan. Panjangkan sabar, ya. Jangan tergesa-gesa, jangan mau serampangan, ya, agar tiada hambatan, raibkan kesempatan. Kalau kita sabar, kita tenang, maka nggak akan ada tuh hambatannya. Kesempatan yang bahkan tersembunyikan pun justru bisa tampak lebih jelas dan tentu saja lebih mudah kita raih, dan justru apa yang dikhawatirkan menjadi raib atau lenyap tidak akan terjadi pula, ya. Sehingga kestabilannya dapat kita wujudkan pula. Jadi yang bersio kuda masih punya peluang nih untuk menjaga kestabilan keberuntungan dari era bulan lalu hingga ke bulan Imlek yang ketiga Sagwe sekarang ini. Shio kambing. Kita yang bersio kambing memang harus berbangga hati. Kenapa? Karena shio kambing diramalkan yang paling punya potensi loh. Potensi tertinggi, ya, di tahun kelinci air Imlek 2574 ini. Nah, tetapi di bulan Imlek yang satu ini, di bulan Sagwe, kita sedikit banyak harus jaga-jaga, ya. Jangan sampai apa yang diramalkan agak menurun lagi dibandingkan bulan lalu. Jadi bulan lalu udah agak menurun, sekarang agak sedikit menurun lagi. Itu tidak terjadi, bisa kita hambat gitu, ya. Nah, untuk itu keyakinan kita tidak pantas kalau kita gadaikan. Jadi kita harus punya keyakinan yang betul-betul yakin, ya, bulatkan keyakinan. Nah, asalkan kita tidak membuang waktu. Nah, yang kita khawatirkan nih, yang bersio kambing di era ini, sebulan ini, itu bisa dalam segala hal buang waktu. Misalnya berpikir berulang-ulang nggak selesai-selesai. Ini nggak boleh, ya. Jadi asalkan kita tidak membuang waktu, sebetulnya penstabilan dan pemuncakannya pun mudah diwujudkan, nggak sulit sih, ya. Nah, untuk itu hindarilah kesan sok-sokan, enyakan megalomania perasaan. Kita nggak boleh berpikir bahwa kita adalah yang luar biasa hebat. Kita patut merendahkan diri agar rezekinya justru ditinggikan. Oke?
Anda nggak perlu khawatir, rezeki Anda masih tetap berkestabilan, terus saja stabil ya. Nah, dibandingkan bulan-bulan yang lalu memang agak meningkat ya. Nah, yang penting keselarasannya tuh. Keselarasan dengan situasi dan kondisi ya yang kita tapaki itu harus selalu kita upayakan. Jangan sampai kita malah bertindak, bersikap melawan arus. Nah, kalau ini yang terjadi, kita bisa terhempaskan oleh karenanya. Nah, makanya ya kalau kita bisa menyadari hal itu, peningkatan daripada keberuntungan tadi sebetulnya mudah gitu, nggak sulit-sulit amat sih ya. Nah, apalagi kalau kita sadar kalau kemarin kita bikin yang benar, ini kali harus lebih benar. Dan kalau bulan lalu kita bikin kekeliruan, di bulan ini kita harus berani untuk mempertanggungjawabkan kekeliruan tersebut secara gentle dan memperbaikinya gitu. Nah, sehingga untuk jangka panjang rezeki kita tetap menjadi baik, dapat kita andalkan. Nah, untuk itulah maka di bulan Imlek yang ketiga ini kita patut menggalang solidaritas, keseia-sekataan, dan kita juga patut menghindari kesan yang tidak karuan ya. Jadi solidaritas, kesetiakawanan harus kita junjung tinggi. Jangan karena kita kemudian berobsesi tinggi, kita kemudian menyingkirkan justru orang-orang yang selama ini mendukung kita. Ini tentunya yang harus kita waspadai agar masa depan kita tidak terhambat oleh apapun, bahkan berkelancaran. Sio ayam. Anda yang bersio ayam jangan pesimis dulu. Ya, di bulan lalu memang keberuntungan Anda ya walaupun relatif lumayan lah berkeselarasan, tapi gangguannya kan banyak. Ini tentu berasal dari ketidakcocokan antara sio ayam dengan tahun kelinci air sekarang ini. Nah, namun perlu dan patut Anda pahami ya bahwa kita yang bersio ayam ini di bulan Imlek yang ketiga memiliki berpeluang memuncakkan rezeki hingga sesignifikan mungkin. Nah, oleh sebab itu peluang tersebut tentu saja keliru kalau kita sia-siakan ya. Nah, di bulan Imlek yang ketiga kita patut meneguhkan hasrat kita ya. Mudah menyerah, itu salah ya. Karena itu akan menciptakan sesal di kemudian. Jadi ingat, teguhkan hasrat, mudah menyerah, cikal sesal di kemudian. Nggak boleh tuh ya. Nah, jadi kalau kita berbandingkan rezeki sio ayam yang sebelumnya ya mau menggeliat aja agak susah, sekarang bisa memuncak. Dan tentu saja untuk mencapai pemuncakan itu, selain apa yang tadi telah saya sampaikan, tentu saja Anda pantang kalau menghadapi nasib. Saya lagi ansyong nih, lagi jelek, itu adalah sesuatu yang tidak pantas dan tidak berkepatutan ya. Nah, oleh sebab itu juga bangkitkanlah gairah kerja kita demi meningkatkan energi yang berkeselarasan ya. Jadi kita patut bergairah karena bulan Imlek ini patut kita junjung tinggi agar kadar ketidakselarasan, kadar ciong yang sangat besar di tahun kelinci air ini bisa kita minimalkan pula. Namun demikian, satu hal yang saya mau ingatkan kepada Anda semua, kita yang bersio ayam, janganlah kita memulai usaha baru di tahun yang satu ini. Oke? Sio anjing. Iya, memang
Sio anjing nggak ciong di tahun kelinci air gini. Tapi di bulan Imlek yang ketiga ini Anda patut mewaspadai kecenderungan buruknya. Ya, hati-hati. Karena potensi penurunan pada rezeki bisa terjadi lagi ya. Di bulan lalu sudah agak menurun, di bulan ini menurun lagi. Nah, ini tentu saja patut dihambat, jangan sampai penurunannya menjadi fatalis tentunya. Ya. Nah, untuk menjaga hal tersebut, sikap kita harus kita siasati dong, ya. Jangan tergesa-gesa. Kebertahapan aksi lah yang patut kita utamakan terlebih dahulu. Kita nggak boleh sembrono untuk itu, ya. Nah, dampak buruknya kalau kemudian kita pun memboroskan daya yang ada. Nah, ini menjadi fatalis tuh, ya. Anjloknya lumayan, bukan lumayan, lebih besar lagi. Bisa betul-betul luar biasa mengagetkan. Jadi dampak buruk fatalis yang memboroskan daya ini bisa terjadi bahkan terus berkepanjangan. Padahal di tahun kelinci kan nggak ada ciongnya yang bersio anjing. Tapi kalau ini terjadi pada bulan Imlek yang ketiga Sagwe ini, hal yang tadinya harusnya mulus itu menjadi bermasalah, dan masalahnya bisa menjadi berkepanjangan. Nah, agar ini tidak terjadi, agar hal yang menghambat sikap dan sepak terjang itu tidak mencuat ke permukaan, maka kita patut mendefensifkan dahulu nih sikap kita, ya, agar manuver apapun kita rencanakan dengan matang terlebih dahulu. Dengan demikian maka penurunan tidak akan menjadi fatalis dan ciongnya pun tidak akan membesar pula, sehingga potensi di kemudian pun pemuncakannya gampang diwujudkan kembali. Paham toh? Shio babi. Memang betul, shio babi diramalkan sebagai salah satu shio yang luar biasa keberuntungannya di tahun kelinci air Imlek 2574 ini. Dan memang dalam beberapa bulan ini keberuntungannya selalu saja luar biasa, ada di peringkat atas. Nah, di era Sagwe ini memang ada koreksi, ya, tapi nggak banyak. Boleh dibilang rezeki Anda nih, kita yang bersio babi, relatif masih sangat memuaskan. Nah, agar kita tidak terhambat oleh batu sandungan, maka kita harus mewaspadai informasi yang masuk. Jangan semua informasi kita telan loh. Karena di bulan Imlek yang satu ini, informasi yang menyesatkan bisa saja bertumbuh subur, ya. Waspadai itu. Nah, oleh sebab itu pertimbangan kita harus benar-benar lebih objektif ketimbang sebelumnya. Bahkan ego pribadi tak boleh kita paksakan tuh, ya. Jaga itu. Nah, kita sih boleh saja bersandar pada pengalaman asal tidak bawa perasaan, ya. Nah, peran perasaan ini kecamuknya udah dirasakan dari bulan lalu. Kalau kecamuk perasaan ini dari bulan lalu bisa Anda kendalikan dengan baik dan benar, rezeki Anda memang boleh dibilang nyaris sempurna gitu, ya. Dan sekarang kalaupun terkoreksi, ya masih tergolong relatif sempurna juga. Nah, itulah maka perasaan ini harus dikekang, ya. Kita boleh bersandar pada pengalaman, tapi objektivitas kita harus kita kedepankan. Shio tikus. Ya, tikus memang diramalkan ciong loh dengan tahun kelinci air Imlek 2574 ini, ya. Dan tentu saja banyak gangguan yang bisa jadi
tidak kita sadari, tahu-taunya sudah mencuat gitu ya. Namun tentu saja kalau kita perbandingkan ya, memang dibandingkan dengan tahun lalu penurunan agak sedikit menurun. Nah, pada tahun lalu gejolak meningkatnya udah kelihatan tuh. Di bulan yang sagwe ini peningkatannya lebih menggairahkan. Boleh dibilang rezeki Anda yang bersio tikus makin menggairahkan. Nah, untuk itu kita yang bersio tikus ini tidak boleh jenuh ya. Karena kalau kita jenuh sama aja kita melahirkan, menciptakan hambatan bagi diri kita sendiri. Jadi kitanya harus fresh dong. Jangan merasa jenuh, kita harus berbahagia, gembira ya. Agar situasi yang kita hadapi benar-benar dapat kita kendalikan. Nah, sikap tenang dan tidak mudah tersinggung. Ini adalah dua hal yang harus kita camkan benar. Tenang, tidak mudah tersinggung. Ini aja udah bisa mendongkrak lagi tuh kenaikan pendapatan yang tadi diramalkan sudah makin meningkat itu, makin menggairahkan itu, ya. Nah, sikap semau gue, apalagi bahasa bodoh, tentu saja patut dienyakan. Kalau sikap semacam itu bisa kita enyakan, udah deh. Bulan Imlek yang satu ini, bulan Anda juga ya, bulan Anda yang bersio tikus ya. Dan tentu saja kalau ini dipertahankan, rezeki yang bagus ini toh bisa berkepanjangan walaupun dalam setahun yang bersio tikus diramalkan ciong. Banyak hambatan, tapi peluangnya sudah Anda kondisikan lebih baik daripada sebelumnya. Oke? Sio kerbau. Saya berharap Anda yang bersio kerbau lebih peduli pada bulan Imlek yang ketiga sagwe ini ya. Kenapa? Karena rezeki Anda itu diramalkan agak menurun. Menurun bukan saja dalam hal masalah pendapatan atau keberuntungan dalam aspek ekonomi ya, materi. Melainkan yang dikhawatirkan terjadinya satu hal yang tidak kita inginkan. Gejala pembokongan memang tidak pantas kita biarkan. Artinya apa? Memang diramalkan gejala pembokongan bisa terjadi kapan saja di rentang sebulan Imlek yang satu ini. Nah, oleh sebab itu, Anda kita yang bersio kerbau jangan asal percaya ya. Jangan juga asal bernafsu ya. Masifkan aksi pengamatan. Jadi pengamatan kita harus lebih kita luaskan, lebih kita fokuskan ke hal-hal yang sebetulnya menjadi kecurigaan kita. Nah, untuk menetapkan keputusan penting sebaiknya kita tunda dahulu ya. Tunda keputusan penting agar kelak tak berdampak keburukan. Sebab keputusan yang dilakukan pada saat yang kurang selaras ini, bulan ini kita kurang selaras nih, kita putuskan, kita khawatir dampak buruknya kemudian akan mengakibatkan selain penurunan rezeki pada bulan ini, juga menghambat kelancaran pada bulan-bulan berikutnya. Oke? Sio macan. Rezeki Anda yang bersio macan diramalkan berkestabilan ya. Dalam 3 bulan belakangan ini termasuk era sagwe, boleh dibilang rata-rata baik lah ya. Walaupun ada fluktuasinya itu boleh dibilang tidak banyak. Setiap waktu boleh dibilang sangat selaras. Memang Anda yang bersio macan berkeselarasan sangat.
di tahun kelinci air Imlek 2574 ini. Ya. Nah, tetapi agar segala sesuatunya menjadi betul-betul berkelancaran dan betul-betul menjadikan rezeki ini sesuatu yang luar biasa hebat, maka jangan biarkan di bulan Imlek ini kita berbeda pendapat dengan siapapun, karena hal itu bisa menjadi hambatan. Kenapa? Karena perbedaan pendapat ini yang terjadi pada bulan Imlek ketiga ini bisa tidak ada yang mau mengalah kalau sudah terjadi, ya. Nah, oleh sebab itu kita patut mengalah terlebih dahulu. Sikap tegas memang berkepatutan, tapi tentu saja kompromilah yang mewujudkan kesuksesan. Ya, kita boleh tegas, tapi kita patut berkompromi. Ya, nah, tegas berkompromi atau komprominya yang juga kita patut berketegasan. Ya, nah di sini tetapi harus didasari oleh kesabaran untuk tidak berbeda pendapat dan tidak membesarkan masalah kecil, you know? Nah, buang kesan paling unggul. Jadi dari semua sio yang jumlahnya 12, Anda yang bersio macan dikhawatirkan paling mengunggulkan diri di masa Sagwe ini. Patut diwaspadai. Buang kesan paling unggul agar langkah kian berkelancaran, ya. Memang merasa unggulnya kita yang bersio macan ini sudah terasa dari bulan lalu. Di bulan ini yang kita khawatir tanpa sadar kita membusungkan dada. Nah, ini satu kekeliruan yang bisa, ya, menjadi hambatan bagi kelancaran kini dan mendatang. Para pemirsa sekaliannya, saya berharap apa yang telah disampaikan tadi dapat dipahami sebagaimana mestinya. Nah, untuk memperoleh pemahaman yang betul-betul tepat sasaran, yang betul-betul objektif, Anda sebaiknya menyimak dahulu pembahasan awal, barulah menyimak pembahasan mengenai sio Anda, agar segala sesuatunya tidak menjadi rancu. Oke, para pemirsa semuanya, kesuksesan Anda adalah harapan saya sebagai penulis buku ramalan dan kalender Imlek 2574 tahun kelinci air. Sukses selalu.